Jadi kalau rapat hari ini nggak ada perubahan, Juni sekarang rapat, tidak ada perubahan policy, nanti yang terjadi keracunan lagi, Pak. Bapak harus tahu ya, sertifikat higienis itu dijual antara 5 sampai 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat presiden, saya yakin. Tanggal 20 Juni dengan keputusan Kepala Badan nomor 52.2 sudah dikeluarkan keputusan terkait dengan sertifikasi layak higiene dan sanitasi dan juga prosedur HACCP, dan itu menjadi pedoman kepada seluruh mitra dan menjadi pedoman bagi Deputi Pemantauan dan Pengawasan untuk membimbing SPPG ke arah sertifikasi itu. Sementara untuk sertifikasinya kita akan dorong untuk semua SPPG bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Pemda untuk memperoleh SLHS. Sementara untuk HACCP kita akan menggandeng lembaga independen yang di bidang HACCP yang lembaganya tersertifikatkan. Boleh saya katakan berarti soal ini penjaminan mutu internal yang melakukan kan BGN sendiri secara internal. Pak, kalau mau SPPG itu berjalan baik, kontrol silang itu mesti dilakukan, Pak. Kalau kita menilai diri kita sendiri, ya pasti bagus. Tapi kalau ada kontrol silang, Bapak menggunakan juga Permenkes 14 2021 bahwa SLHS itu wewenang Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten, maka akan ada cross check gitu loh, Pak. Yang diinginkan KSP pasti SLHS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Itu yang saya maksud dengan mekanisme kontrol silang. Memang demikian, Pak. Memang demikian, Pak. Nanti setiap SPPG kita akan dorong untuk memperoleh SLHS dari Kementerian Kesehatan. Tapi kita sendiri memiliki ke arah nanti untuk HACCP. Karena SLHS kan untuk aspek higiene dan sanitasi, sementara untuk keamanan pangan kita dengan HACCP. Karena mekanisme sejak bulan Juni kan sudah Bapak lakukan kan dengan SK Kepala Badan. Tapi pada kenyataannya keracunan kan masih tinggi, Pak. Jadi saya mengatakan ini nggak akan efektif, Pak. Kalau ini Bapak biarkan, berarti semakin banyak dapur yang berdiri, semakin banyak keracunan, Pak. Ini yang kami nggak ingin terjadi. Itu loh, Pak, maksud saya. Jadi kami harus memperoleh kepastian. Soal mekanisme quality SPPG ini, itu harus ada kontrol yang lebih ketat. Nah, karena itu, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Puskesmas, yang punya resources banyak, yang nggak mungkin dijangkau kecuali SPPI, itu bisa melakukan kontrol silang. Kan semua resources pemerintah kan ini, yang sama-sama ingin menjaga quality kan. Ini pertanyaan saya jujur, Pak, belum seperti yang kita harapkan, Pak. Jadi kalau rapat hari ini nggak ada perubahan, Juni sekarang rapat, tidak ada perubahan policy, nanti yang terjadi keracunan lagi, Pak. Dan yang menjadi share tanggung jawab itu BGN sendiri, Pak. Kan tadi di depan saya sudah bicara, Pak, bahwa untuk sertifikasi jangan BGN, tapi oleh lembaga yang Bapak bentuk, yang isinya adalah BP POM dan Kementerian Kesehatan. Itu yang akan menjadi kontrol, Pak. Kalau Bapak bikin lembaga sertifikasi, diduitin lagi nanti, Pak. Yakin saya. Dan nggak akan jadi jalan keluar. Itu cuman di atas kertas nanti sertifikasinya. Kan kita bisa lihat contoh bagaimana sertifikasi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja. Yang si Noel itu masuk KPK itu loh. Itu karena sertifikasi di sana banyak banget. Dan gak ada gunanya. Cuma di atas kertas itu, Pak. Makanya tadi saya di depan bilang,
ya, untuk melakukan kontrol itu Kementerian Kesehatan dan turunannya di bawah itu adalah dinas-dinas kesehatan. Jadi setiap SPPG yang mau kontrak kerja, dia harus lulus dulu nih yang 2 tadi, ya. Yang akan memverifikasi itu adalah dinas kesehatan dan BP POM di daerah. Jadi ada 2 institusi di situ. Jadi nggak main-main ini, nggak cuman kertas sertifikasi. Kalau itu yang Bapak lakukan lagi, ambrol lagi. Yakin Pak? Makanya tadi di awal kan saya ngomong begitu tadi. Ya, makanya saya bilang lagi tadi, dananya harus disiapkan. Nggak boleh juga nanti Kementerian Kesehatan dan turunannya di bawah itu, BP POM dan turunannya di bawah itu nggak ada anggarannya untuk melakukan itu. Nanti sertifikat itu dijual belikan Pak. Saya tahu, Bapak harus tahu ya, sertifikat higienis itu dijual antara 5 sampai 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat presiden saya yakin. Kenapa? Karena pasti akan keracunan lagi nih nanti anak-anak ini. Pasti akan ada yang keracunan lagi. Tapi kalau terjadi yang seperti Pak Edi bilang tadi, ada kontrol silang, ya, di sertifikasi itu, di situ ada orangnya Kementerian Kesehatan, di situ ada orangnya BP POM, nggak akan main-main, gitu. Dan nanti tanggung jawabnya juga akan ke mereka berdua ini. Tapi jangan cuma tanggung jawabnya, duitnya juga dikasih, anggarannya juga dikasih. Kementerian Kesehatan dan BP POM, kan anggaran BGN luar biasa besar. Jadi tadi saya sepakat dengan yang Edi sampaikan, jadi harus ada kontrol silang. Kalau BGN lagi yang bikin, ya jeruk makan jeruk. Kata Bapak bagus, ya, tapi nanti akhirnya nggak jadi bagus. Ya. Mohon maaf Pak, jangan Tunggu sebentar Pak, biar diselesaikan dulu. Saya mau ngomong dulu, Bapak nggak usah menjelaskan. Menurut saya, apa yang kami sampaikan ini adalah masukan dan ditindaklanjuti saja. Nggak usah defensif, gitu. Ya nggak usah defensif menjawab kemudian menjelaskan, nggak perlu. Kami perlu Bapak menjalankan apa yang kami usulkan untuk kebaikan BGN.